demi umatmu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa bertambah hari, kabar saudara bertambah baik dan sehat. Ada satu nubuatan dari Pastor David Wilkerson di tahun 1986. Beliau adalah evangelis di Amerika. Beliau sudah meninggal di tahun 2011 pada usia 79 tahun. Nubuatannya sebagai berikut. I see a plague coming on the world and the bars, churches and government will shut down. The plague will hit New York City and shake it like it has never been shaken. The plague is going to force prayerless believers into radical prayer and into their Bibles. And repentance will be the cry from the man of God in the pulpit. And out of it will come a third great awakening that will sweep America and the world. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya melihat ada wabah di dunia dan bar-bar tempat minum, gereja-gereja bahkan kantor pemerintah akan semacam ditutup. Wabah ini akan menghantam kota New York dan akan menggoncangnya jauh lebih hebat dari semua goncangan yang pernah dialami. Wabah ini akan memaksa orang-orang percaya yang tidak berdoa menjadi pendoa radikal dan memaksa mereka kembali membaca Alkitab mereka. Dan pertobatan akan menjadi tangisan dari hamba Tuhan di atas mimbar. Dan dari wabah ini akan datang satu kegerakan kebangunan rohani yang besar yang akan melanda Amerika dan di seluruh dunia. Ya, keluar dari pandemi corona, kita bisa terbiasa menjadi pendoa radikal yang sibuk membaca firman Tuhan dan siap dipakai Tuhan untuk kegerakan kebangunan rohani yang besar. Atau kita hanya menyanyiakan waktu kita selama ini. Kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih buruk. Kita bisa keluar dari pandemi ini menjadi pribadi yang lebih kuat, berotot, atau lebih lemah, bahkan mungkin lebih berlemak. Pilihan di tangan kita. Mau jadi pribadi yang lebih banyak belajar hal baru dan meningkatkan kemampuan kerja kita, cakupan bisnis kita dan pencapaian kita, dan sampai semuanya ready menjangkau dunia by online, atau kita keluar dari masa pandemik malah makin malas dan lamban. Kita mau lanjutkan pembelajaran kita tentang Raja Daud yang didapat dari informasi beberapa buku kenabian pada zaman itu, yaitu satu pembahasan pendalaman teologi oleh Nabi pada zaman itu yang awalnya secara lisan, tetapi mulai diturunkan turun-temurun melalui pencatatan. Nah, versi tulisan atau catatan Mishnah ini dikenal sebagai Talmud. Kita belajar bahwa hidup Daud itu banyak dukanya. Belasan tahun dipandang sebagai muzar atau anak haram. Bagi yang belum nyambung, mungkin bisa tonton terlebih dahulu khotbah minggu lalu berjudul Let Your Heart Live Again. Biarlah hatimu hidup kembali. Nah, kita sudah belajar sikap hati Raja Daud yang membuat gembala domba terpilih oleh Tuhan menjadi raja atas umat Israel. A warm heart that full of kindness. Kita juga belajar a heart of David that full of gratefulness. Banyak pengucapan syukur dan hatinya hangat dan baik. And a heart of hope. Hati yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, Daud tetap penuh dengan pengharapan. Tema kali ini adalah sadar untuk sabar. Kita juga bisa belajar dari sikap Raja Daud yang sabar menunggu dengan percaya bahwa Tuhan akan membela keadaannya. Dia tetap berperilaku manis, baik, sopan, lembut selama belasan tahun, walau diperlakukan sebagai anak haram atau bahkan orang yang terkutuk, dikucilkan, selalu disalahkan, bahkan makanan pun dikasih racun. Dan sengaja disuruh jaga domba hanya 2-3 ekor saja, tapi harus ke daerah yang terkenal banyak binatang buasnya, tetapi ya diharap nggak kembali pulang atau diterkam dibunuh tanpa harus mengotori tangan keluarganya sendiri. Begitu mengerikan.
kehidupan yang menyedihkan. Ya, kalau ada beberapa dari kita mengalami hidup yang berat, selamat, saudara berkesempatan mengalami promosi Raja Daud. Kalau ada alami kehidupan yang seberat itu, asal tetap berperilaku seperti Raja Daud. Manis, lembut, sopan, baik, penuh kasih dan pengampunan. 1 Samuel 16 ayat 10 tertulis, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Belasan tahun, mungkin sekitar 15 tahun, usia Daud diperlakukan bukan hanya ditolak, tetapi bahkan dicoba untuk dibunuh. Tetapi respon Daud dalam menunggu pembelaan Tuhan tetap berespon baik. Kita mungkin sibuk menunggu kapan semua hal pandemik ini berakhir. Tetapi apa yang kita lakukan dalam kondisi ini? Kita harus tetap bersikap baik walau dalam keadaan menunggu. Walau mungkin ada kekhawatiran, tapi tetap sabar. Sabar dalam PSBB, jangan marah-marah sama keluarga. Padamkan amarahmu. Jangan berlama-lama marah sama pasanganmu, sama anakmu, sama ayah ibumu. Ini tantangan terbaru untuk bersikap dewasa. Siapa yang meminta maaf duluan, siapa yang paling jago cari solusi, yang bisa mampu bikin masalah besar jadi kecil dan tidak mencari-cari hal untuk diributkan. Sadarlah untuk sabar. Ya, Daud setelah diurapi pada 1 Samuel 16 ayat 15, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, ketika Daud mau sabar pada hal-hal yang dirancangkan jahat untuk membunuh dia, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba di daerah banyak binatang buas, tetapi justru itu yang membuatnya mampu melawan Goliat. Karena dia mau sabar, justru dia malah dilatih dalam proses jadi lebih kuat dan siap. Bahkan di Samuel 17 ayat 24-26, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang-orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini?
sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, kita mau belajar, Daud selalu ingat sama semua pertolongan Tuhan. Padahal belasan tahun hidupnya nggak enak. Diurapi dari jadi raja pun ya belum terjadi, malah tetap dipandang rendah. Ya ada kenaikan sih, tapi disuruh main musik aja depan Raja Saul. Dia santai aja, sabar aja, percaya saja. Nggak lupa sama semua pertolongan Tuhan selama ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau Tuhan sudah pernah tolong sekolahmu, kuliahmu, apalagi pekerjaan dan keluargamu, mari jangan lemah iman percayamu. Tuhan yang sama yang telah melepaskan kau dari pergumulanmu dulu, dia Tuhan yang akan lepaskan kau dari kondisi pandemik ini, dari kondisi kekhawatiran resesi ini. Ketika disuruh main kecapi di istana, bisa saja dalam hati dia katanya ngomong gitu, saya terpilih jadi raja loh, kok kenyataannya malah main gitar atau kecapi gitu, menjadi penghibur raja. Tapi Daud ucap syukur, wah keren nih, biasanya yang dengar saya nyembah Tuhan itu 2-3 ekor kambing domba aja, tetapi sekarang Tuhan pakai saya, raja pun butuh dengar saya menyembah Tuhan. Dia fokus sama kemungkinan baik. Daud sungguh percaya sama janji Tuhan atas hidupnya, no matter what, apapun kondisi yang dia lihat di depan mata. Untunglah Daud nggak gede ambek, nggak overthinking. Daud sabar. Karena justru gara-gara main kecapi, dia jadi kenal Raja Saul. Dan karena itulah Daud dipanggil ke istana. Dan ada perbincangan tentang ide Daud mau melawan Goliat. Sehingga ada momen resmi dari istana yang mendukung Daud sampai di depan Goliat. Kita mau lihat The Valley of Elah, itu tuh besar sekali. Seperti di foto berikut, di mana kata para teolog itu kemungkinan bangsa Israel itu menonton dari bukit bagian atas. Nah ada perkiraan juga, pasukan Saul pada saat itu anggaplah benar, perkiraan para teolog sekitar 80.000 orang. Berarti sebesar kapasitas stadion sepak bola Gelora Bung Karno di Jakarta sekarang. Ya, butuh lebih dari sekedar teriakan marah-marah menantang Goliat untuk bisa diizinkan mewakili bangsa Israel melawan Goliat. Karena ya ruangan luas sekali kita lihat di foto. Setelah perbincangan dengan Raja Saul, barulah Daud diutus ke garis depan untuk melawan Goliat. Sehingga hal itu benar-benar resmi dan memang sudah diumumkan, sehingga diketahui oleh pasukan Israel. Sehingga mereka pun membantu Daud buka jalan. Sehingga cerita ini bisa menjadi kisah yang dicatat. Dan kisah sejarah yang resmi dicatat. Dikarenakan ini bagian dari peristiwa yang penting. Yang memang keputusan oke dari istana. Mari sadarlah untuk sabar. Maka pastilah ada momen bagimu untuk bisa bersinar dan dipromosi dengan caranya Tuhan. Tetap setia dengan hal-hal yang kecil. Jangan ngedumel dengan kerjaan yang sepele. Dari jaga 2-3 ekor kambing domba, sampai antarkan makanan minuman untuk kakak-kakaknya di medan perang. Justru karena hal itu, Daud jadi tahu tentang Goliat. Kalau Daud pribadi yang dikit-dikit
ngambek, dikit-dikit marah, ngedumel. Ya bisa aja. Mungkin dia lagi nganter makanan untuk kakak-kakaknya. Di medan perang malah dia itu nggak ketemu Goliat. Dan ketika dia sabar main kecapi, justru karena itu dia jadi dipanggil ke istana raja. Ketika komentarnya tak kenal rasa takut terhadap Goliat. Mari dalam PSBB ini jangan remehkan hal kecil. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tetap sabar, tetap senyum. Mungkin di rumah kita diminta untuk lakukan hal-hal kecil. Cuci piring, nyapu ngepel, cuci baju, bersih-bersih rumah, antar makanan, bikin makanan. Ya seringkali hal-hal kecil dalam keseharianmu, kalau dilakukan dengan penuh sukacita, malah bisa membentuk dirimu menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang penuh sukacita dan pengucapan syukur. Ini saatnya kita bangun diri kita. Cuman ada dua cara keluar dari karantina. Yang lebih baik atau lebih buruk. Yang berotot atau mungkin gendut. Makin malas lamban atau malah belajar banyak hal baru. Daud dipuja-puja oleh rakyat Israel dan membuat Raja Saul cemburu. Lalu menyuruh tentara mengejar dia. Bahkan menyuruh pembunuh bayaran atau tentara bayaran untuk membunuh Daud. Setelah menghabiskan 7 tahun main kecapi di istana Raja Saul dan menuruti perintah Raja Saul untuk berperang berkali-kali melawan raja-raja orang Filistin. Dan dia selalu berhasil melebihi semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Sekarang Daud harus hidup dalam pelarian. Selama 8 tahun dikejar-kejar. Hidup tidak tenang, hendak dibunuh. 4 tahun pertama Raja Daud dikejar sampai dia masuk ke Gad. Lalu 4 tahun berikutnya di Ziklag. Sampai meninggalnya Raja Saul di Mount Gilboa. Kita mau belajar sikap Raja Daud ketika menunggu nubuatan Tuhan terjadi dalam hidup dia. Psalm 52 verses 9 itu I will praise you forever, O God, for what you have done. I will trust in your good name in the presence of your faithful people. Mazmur 52 ayat 9, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Walau masih dikejar musuh, Daud bilang, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan selama-lamanya. Luar biasa. Psalm 54 verse 7, you have delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foes. Bahasa Indonesianya, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Walau masih dikejar atau mau dibunuh, tetapi Daud memakai past tense atau semacam bentuk lampau. You have delivered me from all my troubles. Sebab ia dengan iman dia tahu Tuhan melepaskan aku dari segala kesesakan. Walau masih banyak kesesakan, tapi Daud menganggap bahwa itu semua pasti berlalu. Karena Daud percaya penuh sama Tuhannya. Dan kembali, Tuhan yang sama yang melepaskan dia dari cakar beruang dan cakar singa, bahkan dari Goliat, akan melepaskannya kembali. Psalm 56 verses 13, for you have rescued me from death, you have kept my feet from sleeping. So now I can walk in your presence, O God, in your life-giving light. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ucapan manis seorang Daud di tengah masalah selama 30 tahun hidupnya. Belum jadi raja, yang ada mungkin hidup susah, sulit, menderita, menyedihkan. Tapi Daud bilang kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya dari maut, dari bahaya. So now I can walk in your presence. Tuhan sudah meluputkan saya, menyelamatkan saya. Maka saya akan berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Psalm 57 verse 2, I will cry to God Most High, to God who accomplished all things for me. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sekitar 15 tahun Daud menunggu nubuatannya untuk terjadi. 30 tahun hidup penderita tapi belum kunjung menjadi raja, tetapi tetap hatinya penuh dengan pengucapan syukur. Hatinya sungguh percaya, hatinya sabar menunggu prosesnya Tuhan. Daud bukan pribadi yang bilang, mana Tuhan? Kau bilang kau janji. Mana Tuhan? Tapi Daud sibuk
menyenangkan hati Tuhan, walau di tengah keadaan yang semakin hari semakin parah. Kebayang nggak sih? Bukan hanya kalau ada konglomerat yang bayar pembunuh bayaran untuk membunuhmu. Tapi ini bukan itu saja, tapi raja yang sangat berkuasa pada zaman itu mau kepalamu dipenggal. Mengerikan sekali. Ada pembunuh terbaik di negeri itu dikerahkan, tidur pun sulit, bergerak pun tegang, nangis pun tak ada gunanya lagi. Tapi Daud malah sikapnya itu menulis mazmur, mencatat doa-doa seruan hatinya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk punya hati yang sabar. Tuhan pasti bela. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Allah yang akan menyelesaikannya bagimu. Tapi yuk kita jalani setiap proses yang ada, supaya kita dimampukan selesaikan setiap tujuan Kristus di dalam hidup kita. Let's grow stronger. Lebih sabar. Sadarlah untuk sabar. Ini baik bagimu. Kuk yang kupasang itu ringan. Beban yang ada itu ringan karena Tuhan berjalan bersama kita. Dia ada untuk kita. Mari, ketika keadaan seakan mengizinkan setiap hal yang kita banggakan itu dilucuti, ditanggalkan, maka kita bisa belajar untuk hanya mengandalkan Tuhan. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Walau keadaan mungkin belum berubah, tetap percaya seperti Daud percaya. Daud memperkatakan, seakan semua sudah berubah, seakan keadaan sudah baik. Dan Daud mulai mengucap syukur di tengah badai. Sikap hatinya membuat dia sampai di pengurapan kedua. Bukan hanya oleh Nabi Samuel, tetapi oleh orang-orang Yehuda yang mengurapi dia sebagai raja atas kaum Yehuda ketika Daud berusia 30 tahun. Lalu selama 7 tahun 6 bulan memerintah atas kaum Yehuda. Barulah sekitar usia 37 tahun, Daud diurapi oleh tua-tua Israel untuk memerintah atas seluruh Israel. 3 kali pengurapan, masa menunggu yang teramat panjang, mempersiapkan Daud untuk memimpin dan memerintah bangsa Israel dengan bijak dan sabar. Kata sabar itu berasal dari bahasa Yunani hypomone, yang artinya quality of endurance under trials. Kualitas daya bertahan di tengah pencobaan. Sabar bukan sekedar menunggu aja, tetapi kualitas karakter kita bertahan di tengah setiap cobaan. Itulah yang membedakan kita sabar apa tidak sabar. Ada para teolog yang membahas bahwa anak Isa yang pertama yang bernama Eliab tidak terpilih karena orangnya pemarah. Dikit-dikit cenderungnya marah, mudah marah, gede ambek, hatinya nggak baik. Ketika dikirimkan makanan oleh Daud ke medan perang, susah payah mencari orang di tengah penuhnya pasukan berkali-kali lipat jauh lebih besar daripada Gelora Bung Karno. Kita udah lihat gambarnya tadi. Pas ketemu wajarnya kan kita ngomong, makasih ya Dedek Daud buat makanannya, hati-hati pulangnya. Bilang makasih sama papa. Tapi yang ada ceritanya pada 1 Samuel 17 ayat 26-28. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat memberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kata mengapa engkau datang, kata-kata ini membuat para teolog setuju dan berpendapat bahwa Eliab dicoret dari kandidat raja yang diurapi Tuhan karena sikapnya yang sengit, dikit-dikit marah. Mari kita mau belajar untuk sabar. Kita buktikan kita sabar melalui respon kita, melalui perkataan kita, melalui sorot mata kita, melalui chat kita, percakapan kita, perkataan kita, komentar kita. Pada zaman sekarang mungkin kita banyak komentar di sosmed. Soalnya kita bisa bicara sama orang lain dari kejauhan zaman-zaman sekarang ini. Nah, pastikan hal itu selayaknya Raja Daud bersikap, bukan seperti Eliab putra sulung dari Isai. Patience, sabar, hypomone. Kualitas daya tahan ketika menghadapi tekanan. Ketika dipencet, ditekan, hal yang ada di dalam akan keluar. Apa itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, atau sesuatu yang busuk dari hatimu. Mari miliki sikap sabar di tengah tekanan. Tuhan memperhitungkan setiap sabarmu atau amarahmu.
responmu ketika dirimu dalam tekanan. Menunggu dengan sabar itu sangat penting untuk memurnikan hati kita, memurnikan motivasi kita, untuk melatih kita, dan bahkan seringkali Tuhan menguji kita, mengetes kita seperti layaknya Yusuf juga alami. Daud gak sendirian, Yusuf juga alami menunggu 13 tahun, mengalami direndahkan, bahkan sampai status alami perbudakan dan alami masa penjara. Sepertinya ini hal yang sering ada ketika Tuhan seakan membentuk, menyiapkan orang-orang pilihannya. Tetapi tiba-tiba suatu hari Yusuf berdiri di hadapan Firaun. Ya, dan Daud pun juga menjadi raja. Walau dari satu buatan itu diberikan sampai hari nubuatan terjadi, yang ada mungkin hanyalah satu perjalanan proses yang gak mudah. Seperti tertulis di Psalm 105 verse 19, di Mazmur 105 ayat 19. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Sampai saat firman Tuhan digenapi, Tuhan menguji karakternya Yusuf. Dalam keadaan yang belum tentu mudah akhir-akhir ini, kira-kira karakter seperti apa sajakah yang sudah Tuhan nilai dan catat selama 2 bulan ini? Apakah sabar atau emosian? Apakah produktif dalam tujuan Kristus atau masih sibuk dengan ambisimu sendiri? Apakah baik, ramah, lembut atau pemarah dan kasar kata-katanya? Kita rindu alami promosi Raja Daud, tapi kita harus sabar menunggu dalam proses kita. Menunggulah dengan berkualitas, bukan marah-marah, tapi ada daya tahan penuh, percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Roma 8 ayat 28, 34. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengurapan pertama oleh Tuhan melalui Nabi Samuel terjadi. Lalu pengurapan kedua oleh orang-orang Yehuda untuk menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan karena sikap Daud yang sabar menunggu janji Tuhan terjadi walau keadaan seperti apapun di depan matanya, Daud berkata, I will praise the Lord forever. Aku akan memuji Tuhan selamanya. Nah, makanya 2 Samuel 5 ayat 3 sampai 5 demikian firman Tuhan. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun dan bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Melalui proses yang satu dan yang lainnya, Daud sampai akhirnya setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Ya, banyak dari kita perlu alami proses supaya kita bukan hanya bisa alami janji Tuhan, tapi kita perlu dibentuk untuk memiliki karakter yang baik, yang membuat kita bisa tetap berada di sana. Mari bersikap baik dan sabar. Raja Daud bisa alami de facto, bukan hanya de jure. Alami fakta janji Tuhan digenapi, bukan hanya sebatas nubuatan. Alamilah satu penggenapan firman Tuhan atas hidupmu, bukan hanya di atas kertas aja. Realisasikan. Tunggu dengan sikap yang baik dan sabar. Itu pasti digenapi. Seperti layaknya satu anak panah, ketika ditarik ke belakang begitu berat tekanannya, justru itu akan membuatnya lebih bertenaga untuk melaju cepat dan tepat ke sasaran di depan. Coba cek kita orangnya sabar atau enggak. Karena orang yang sabar itu biasanya sopan. Orang yang sabar itu biasanya santun. Karena kalau emosian ya namanya nggak sabar. Kalau emosian biasanya omongan nggak dijaga. Bahkan reply chat aja dan respon di grup bisa melukai orang. Nggak ada ceritanya mimpi mau alami promosi Raja Daud tapi perilakunya kayak kakaknya Daud. Jadi penonton aja udah ngeces, gemes, lalu cuma bisa sebatas komentar. Ya, pilihan di tangan kita. Mau malah tambah keren keluar dari pergumulan kita sekarang atau malah tambah hancur. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam sikon PSBB, gimana cara kita menjawab orang di sekitar kita? Orang yang serumah sama kita, orang yang chat sama kita. Apakah lemah lembut? Kalau lemah lembut, pastilah bikin orang bikin yang geram itu malah jadi reda marahnya.
Tapi kalau responmu, chatmu, gaya bicaramu bikin kesel, membangkitkan marah orang, berarti perkataanmu nggak lemah lembut. Dan simple, kamu harus bertobat. Karena hanya kualitas sabar seperti Raja Daud, barulah keluar sebagai pemenang di tengah badai. Kalau dalam konteks firman Tuhan yang kita bahas kali ini. Jangan tunda lagi. Sudah begitu banyak kesayangannya Tuhan yang kau lukai lewat gaya bicaramu, responmu, chatmu, dan Tuhan gak akan tinggal diam. Mari bertobat hari ini juga. Apa yang ada di dalam hatimu pasti akan keluar. Terutama kalau saudara berada dalam tekanan. Kalau dalamnya kotor, maka yang keluar akan kotor. Maka mulailah isi pikiranmu dan hatimu dengan banyak firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang akan memulihkan hatimu yang jahat. Mari perhatikan apa yang kau baca, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat dan tonton. Semua yang masuk dari indramu kau perhatikan. Mari mulai isi pikiranmu dan hatimu dengan hal-hal yang bersih, yang baik, yang manis, dan yang menyenangkan Tuhan. Maka seluruh isi hatimu akan bersih dan akan terlihat ucapanmu akan bersih. Mari miliki sikap yang sabar, menunggu masa-masa ini berakhir. Yang sabar menunggu janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Yang sabar sama orang lain, karena mereka itu adalah kesayangannya Tuhan. Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau selama ini dari ucapanmu, responmu, chatmu nggak baik, perbaikilah hari ini. Tuanglah hal yang baik terus menerus sampai satu titik hanya hal yang baik saja yang bisa keluar dari mulutmu, dari pikiranmu dan dari sikapmu. Dalam PSBB ini banyak di seluruh dunia yang bertambah stres, yang bertambah gila. Salah satu gejalanya adalah marah-marah. Tadinya mungkin bisa menjadi berkat buat kita karena kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Tetapi kalau keadaan ini, kedekatan dengan keluarga, malah kita hidupi dengan cara yang tidak sabar, maka kita malah bisa aja malah kerjaannya marah-marah setiap hari. Dan ini malah bukan menjadi berkat. Mari sadarlah untuk sabar. Lalu yang terakhir, Raja Daud adalah pribadi yang jauh dari kata sempurna. Bahkan dari kesalahannya pun, ketidaksempurnaannya pun kita mau belajar sesuatu. 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya, kita belajar Daud tuh jangan malas. Kalau malas dan tidak mengerjakan panggilan yang Tuhan yang sudah dipercayakan pada dia, malah jadinya jatuh dalam pencobaan, bahkan jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam 2 bulan ini kita sempatkan waktu untuk memberitakan firman Tuhan kepada sekeliling kita? Panggilan Tuhan untuk setiap kita, go and make disciples. Pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, kata Tuhan. Pada saat kita lamban, malas, dan santai tidak mengerjakan panggilan itu, perhatikan, biasanya pada saat itu kita mulai jatuh dalam pencobaan. Mari bertobat. Justru ketika kita sibuk berdoa bagi orang lain, sibuk memberitakan firman Tuhan, share the gospel, pada saat itu justru kita terhindar dari pencobaan. Samuel 12 ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya,
Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kita perhatikan respon Daud. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya itu meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anaknya masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu hidup. Hal yang pertama, kita sudah belajar untuk sabar sama keadaan yang kita alami akhir-akhir ini. Yang kedua, sabar sama orang lain, karena mereka itu semua kesayangannya Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Raja Daud, sabar sama diri sendiri. Karena hidup ini adalah perjalanan rohani. Get up again, bangkit kembali. Jangan pembenaran diri, tetapi dengan rendah hati, akui salahmu, akui dosamu, lalu berdoa, puasa, minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita ada buat salah, bikin kesel orang, bikin orang lain marah, bikin orang lain terluka, belajar minta maaf, minta ampun, akui salahmu, minta ampun sama Tuhan, perbaiki, bangkit kembali. Jangan berlama-lama berkubang dalam dosamu. Jangan lamban untuk berdoa puasa. Rendahkan dirimu, minta belas kasihan Tuhan.
We must not stand in judgment over ourselves and reject someone who God accepts. Kita nggak bisa berdiri menghakimi diri sendiri dan seakan menolak seseorang yang Tuhan sudah terima kembali. Datangnya Tuhan, kalau kau sedang dalam keadaan berdosa, cepat akui dosamu, minta pengampunan Tuhan dan jangan ulangi lagi. Seperti Rasul Petrus agaknya berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkali Yesus. Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mengutuk dan bersumpah tidak kenal Tuhan. Tetapi itu bukanlah akhir cerita dari Rasul Petrus. Dia bisa memilih sedih tak berujung dan tidak mencapai apa-apa, atau Rasul Petrus bisa mencari kekuatan di dalam Tuhan Yesus dan melanjutkan perjalanan rohaninya. Ya, mungkin bahkan murid Tuhan Yesus pun bisa melakukan salah dan kacau, tetapi mereka pun bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan sesuai tujuan Kristus, panggilannya Tuhan dalam hidup mereka. Kita pun bisa memilih ketika kita gagal atau jatuh dalam dosa, apa yang kita mau lakukan. Saya kenal beberapa orang yang mengalami banyak kehancuran dan luka di masa lalu, tetapi memilih untuk membawa kepahitan dan amarah itu kemanapun mereka pergi. Ketika kita ketemu sama mereka, kita ketemu sama amarah dari masa lalu mereka. Ketika kita ngomong sama mereka, kita bicara sama mereka, kita bisa mendengar melalui responnya, gaya bicaranya, bahwa mereka masih terluka dan terbiasa untuk cenderung marah atau sengit. Mari kita pilih untuk sabar sama diri kita sendiri. Ampuni diri kita, minta ampun sama Tuhan, lalu bangkit kembali. Dan jalani perjalanan rohanimu lebih cepat mengejar ketinggalan. Tidak ada kata terlambat. Tadi kita bernyanyi di awal. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Ya, mari kita lakukan, rendahkan diri kita, cari Tuhan dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Sadarlah untuk sabar. Get up and be patient. Yang pertama, sabar sama keadaan yang kita alami sekarang. Terus bersikap baik, ramah, lembut, dan sabar. Karena kita percaya janji Tuhan atas hidup kita pasti digenapi. Yang kedua, kita mau sabar sama orang lain. Mari perbaiki perilaku kita, sikap kita, gaya bicara kita, cara kita nyautin orang dalam perkataan, dalam chat. Kita mau lebih sabar sama orang lain. Ampuni mereka, karena mereka itu kesayangannya Tuhan. Yang terakhir yang kita belajar adalah sabarlah sama diri sendiri. Kalau kau gagal jatuh dalam dosa, bangkit kembali, akui kesalahanmu, minta ampun sama Tuhan, berdoa puasa dan minta belas kasihan Tuhan. Mari, bagi yang mau sadar untuk sabar, mari, bagi yang mau undang Tuhan untuk memampukanmu supaya kau bisa lebih sabar, mari bersama ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun atas setiap dosa pelanggaran saya. Saya undang Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Saya percaya Tuhan memampukanmu sadar untuk sabar. Dan kita semua pasti alami janji Tuhan, amin. Sebelum kita sudahi, persiapkan roti, biskuit, crackers, anggur, sirup, teh atau untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.